Terima kasih banyak atas kehadiran dan kesediaannya untuk mengikuti Metaplan pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari mahasiswa Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Di sini saya Runi sebagai fasilitator yang akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Di sini juga saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman saya. Di sini ada Zafira sebagai sesi dokumentasi, Putri dan Fadol sebagai notulensi, dan juga Tatu sebagai co-fasilitator. Juga ada Anissa sebagai LO. Selanjutnya mungkin dari ibu-ibu sekalian bisa bergantian untuk saling berkenalan ya ibu-ibu, agar kita bisa saling mengenal satu sama lain. Mungkin dari ibu siapa dulu yang mau memulai? Mungkin dari Ibu Sita bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sita, usianya 32 tahun. Anak saya 2. Yang pertama kelas 6 tahun. Yang kedua 2 tahun 8 bulan. Sekarang Baik, salam kenal Ibu Sita. salam kenal semuanya. Ya, Ibu. Mungkin selanjutnya untuk Ibu Okta bisa berkenalan terlebih dahulu, Ibu. Halo, Ibu Okta. Atau ada kendala jaringan mungkin ya? Mungkin dari yang lain, dari Ibu Indri mungkin bisa berkenalan terlebih dahulu, Ibu. Ini sepertinya sedang kendala jaringan semua mungkin ya. Ini mungkin bisa ini dulu untuk LO-nya bisa dihubungi dulu untuk ibu-ibunya apakah ada kendala atau bagaimana. Oh iya, saya tadi sempat dipanggil ya. Oh iya, Ibu, silakan mungkin bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu, Ibu. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Indri, saya dari Madiun. Baik, salam kenal Ibu Indri. Selanjutnya mungkin untuk Ibu yang lain, ada yang ingin mengajukan diri untuk berkenalan terlebih dahulu mungkin, Bu? Oh iya, salam kenal Ibu Indah. Mungkin untuk Ibu Yanti. Halo Ibu Yanti, apakah Ibu bisa on mic, Bu? Halo, saya Yanti dari Bekasi. Baik, salam kenal Ibu Yanti. Selanjutnya mungkin Ibu Okta. Ibu Okta, apakah sudah bisa on mic, Ibu? Oke, sepertinya Ibu Okta sedang kendala jaringan. Selanjutnya Ibu Zahiyah Putri. Mungkin Ibu bisa berkenalan terlebih dahulu. Oh ya, sebelumnya selamat datang Ibu. Halo Ibu Zahiyah Putri. Baik, mungkin ibunya sedang kendala jaringan, jadi mungkin kita bisa lanjut dulu ya, nanti sambil jalan. Mungkin nanti ibunya bisa sambil berkenalan juga. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan beberapa hal yang harus ditaati yang ibu-ibu sekalian agar diskusi kali ini bisa berjalan dengan lancar.
Mungkin dari Mbak Tatu bisa minta tolong di-share screen kan? Baik, untuk yang pertama, dianjurkan kepada ibu-ibu semua apabila tidak ada kendala jaringan untuk on kamera ya ibu-ibu. Lalu yang kedua, dimohon kepada ibu-ibu sekalian untuk menjawab pertanyaan yang akan diberikan tanpa berdiskusi satu sama lain. Yang ketiga, ibu-ibu sekalian hanya dapat memberikan satu jawaban untuk masing-masing pertanyaan, dan dimohon tidak memberikan jawaban yang memiliki makna pilihan, seperti kata dan juga atau. Lalu yang terakhir, ibu-ibu sekalian dimohon untuk menuliskan jawabannya melalui kolom chat Zoom. Baik, ibu-ibu sekalian, dari peraturan ini apakah ada yang ingin ditanyakan atau adakah ibu-ibu sekalian yang terkendala apabila harus menuliskan jawabannya melalui kolom chat Zoom? Bagaimana Ibu, apakah sudah jelas semua ini? Baik, terima kasih Ibu Sita. Bagaimana ibu-ibu yang lain? Oh iya tidak apa-apa Ibu Indri. Oh iya. Oh iya baik Ibu. Kalau begitu kita lanjut saja ya Ibu-ibu. Oh iya Ibu. Oh iya Ibu Oktah, apakah ada yang ingin disampaikan Ibu? Baik, sepertinya tidak ya Ibu. Berarti kita semuanya sudah jelas. Kalau begitu kita lanjutkan saja untuk ke topik pembahasan diskusi pada hari ini. Jadi pada hari ini topik bahasan diskusi kita adalah mengenai imunisasi dasar lengkap pada balita di masa pandemi. Sebelumnya saya ingin bertanya, apa yang ibu-ibu sekalian ketahui mengenai imunisasi dasar lengkap? Silahkan untuk ibu-ibu sekalian bisa memberikan jawabannya pada kolom chat ya Ibu. Apabila ada yang kesulitan dalam mengetikkan jawabannya, mungkin ibu-ibu sekalian bisa on mic ya, Bu. Oh ya, baik. Ibu Sinta, menurut Ibu Sinta, imunisasi wajib dari 0 sampai 18 bulan yang disubsidi pemerintah. Untuk Mbak Kofasilitator, mungkin bisa diketikkan jawabannya. Ya, selanjutnya untuk Ibu Yanti. Menurut Ibu Yanti adalah vaksin yang, oh ya baik, ya, vaksin yang diberikan kepada bayi sesuai dengan usianya. Oke, untuk ibu-ibu yang lain ditunggu ya ibu-ibu untuk jawabannya. Apabila terdapat kendala dalam mengetikkan jawaban. Ya. Oke, selanjutnya ada dari Ibu Zahia Putri. Menurut Ibu Zahia Putri, imunisasi dasar adalah vaksin yang diberikan pada balita sesuai dengan jadwal imunisasi yang telah ditentukan. Telah ditentukan. Ya. Selanjutnya menurut Ibu Indah Juning Tias, merupakan imunisasi yang diwajibkan untuk balita yang difasilitasi oleh pemerintah. Yang difasilitasi oleh pemerintah.
Selanjutnya dari Ibu Indri, merupakan imunisasi dasar lengkap, yaitu imunisasi yang diberikan pada bayi atau balita sesuai dengan jadwal untuk mencegah penularan penyakit tertentu. Ya, untuk mencegah penyakit tertentu. Ya, mungkin sudah semua ya. Untuk Ibu Okta belum memberikan jawabannya ya Ibu. Dan Ibu Faradila Sari. Ditunggu ya Ibu-Ibu sekalian untuk jawabannya. Apabila terdapat kendala dalam mengetikkan jawabannya melalui chat Zoom, bisa langsung on mic saja. Oh ya, untuk menurut Ibu Faradila, imunisasi dasar adalah imunisasi yang diberikan pada anak seusia dirinya, anak sesuai usianya dengan vaksin yang sudah ditentukan. Baik. Untuk Ibu Okta, bagaimana Ibu untuk jawabannya? Mungkin kalau misalnya ada kendala dalam mengetikkan jawabannya, bisa untuk on mic saja, tidak apa-apa Ibu. Oh iya baik, menurut Ibu Okta, imunisasi dasar lengkap merupakan, imunisasi dasar lengkap menjadi imunisasi rutin lengkap. Imunisasi lengkap itu terdiri dari imunisasi dasar dan lanjutan. Terdiri atas imunisasi dasar dan lanjutan. Ya, baik. Berarti untuk semua ibu-ibu sudah menjawab untuk pertanyaan nomor 1. Selanjutnya saya akan beralih ke pertanyaan nomor 2. Menurut ibu-ibu sekalian, apa dampak yang ditimbulkan jika balita tidak diberikan imunisasi dasar? Mohon untuk diketikkan jawabannya di kolom chat Zoom, atau apabila ada kendala bisa langsung on mic saja. Baik, menurut Ibu Zahiyah, tidak terlindungi dan mudah terkena penyakit. Lalu menurut Ibu Sita, tidak memiliki kekebalan pada penyakit fisik. Oke, selanjutnya menurut Ibu Okta, anak yang tidak diimunisasi memiliki risiko lebih tinggi untuk terkena komplikasi yang dapat menyebabkan kecacatan pada bayi, bahkan kematian. Berarti maksud ibunya, apabila dampak yang ditimbulkan ini bisa terkena komplikasi dan dapat menyebabkan kecacatan. Ya, mungkin bisa di-save dulu, lalu selanjutnya menyebabkan kematian.
co-fasilitator. Ya, selanjutnya menurut Ibu Yanti mudah terkena sakit. Lalu selanjutnya menurut Ibu Indri mudah sekali terpapar penyakit karena imunnya rendah. Selanjutnya menurut Ibu Faradila dapat memiliki risiko untuk tertular suatu penyakit menjadi lebih tinggi. Ya, selanjutnya menurut Ibu Indah, kurangnya imunitas tubuh untuk menghadapi penyakit tertentu yang dapat menyebabkan kondisi yang fatal. Baik, dari ibu-ibu yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan kembali? Baik, cukup ya ibu-ibu sekalian. Oh iya, baik. Di sini ada yang baru join ya, Ibu Fitri. Selamat siang, Ibu Fitri. Selamat datang. Halo, Ibu Fitri. Oke, baik. Mungkin nanti Ibu Fitri bisa langsung bergabung saja ya, Bu, untuk diskusinya. Jadi nanti saya akan melontarkan pertanyaan. Ibu dimohon untuk menjawab pertanyaan tersebut melalui kolom chat Zoom. Seperti itu ya, Ibu. Baik, karena di sini ibu-ibu yang lain sudah cukup, ini kita lanjutkan saja ke pertanyaan berikutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, adakah penyuluhan terkait imunisasi dasar dari petugas kesehatan setempat seperti posyandu atau puskesmas di sekitar rumah ibu saat pandemi? Untuk pertanyaan ini, mohon ibu-ibu sekalian cukup dijawab dengan jawaban ya apabila ada dan tidak apabila tidak ada ya ibu-ibu. Baik, ini dari Ibu Sita tidak ada, dari Ibu Yanti juga tidak ada. Dari Ibu Okta, Ibu Faradila juga tidak ada. Ibu Fitri juga tidak ada. Untuk Ibu Indah ada. Ya, untuk Ibu Indah dan Ibu Indri ada. Ya, berarti mayoritas tidak ada ya, Ibu-ibu sekalian. Baik, di sini apakah ada yang ingin menambahkan ibu-ibu yang lain? Oke, dari Ibu Zahiyah ada. Baik, sepertinya sudah cukup ya ibu-ibu semua. Ini kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Terkait kendala tersebut, mohon maaf. Menurut Ibu, apa kendala yang Ibu alami dalam pemberian imunisasi dasar pada anak Ibu di masa pandemi ini? Mohon diberikan jawabannya di kolom chat Zoom ya Ibu-ibu. Oke, dari Ibu Sita takut ke vaskes. Dari Ibu Yanti jauh dari vaskes.
Baik, untuk ibu-ibu yang lain bagaimana? Mungkin kalau ada ibu-ibu yang terkendala dengan terkendala dengan mengetikkan jawabannya di kolom chat Zoom, itu bisa langsung on mic saja ya ibu-ibu. Baik, dari Ibu Okta, takut lagi pandemi. Baik, dari ibu-ibu yang lain bagaimana? Dari Ibu Indri, takut saat antri berkerumun. Ya, selanjutnya dari Ibu Fitri, ruang imunisasi gabung sama ruang IGD jadi takut. Boleh diulang, Mbak? Oh ya, baik. Ruang imunisasi gabung dengan ruang IGD jadi takut. Baik, ibu yang lain. Dari Ibu Indah, kekhawatiran orang tua membawa anak-anak bertemu dengan orang di luar keluarga inti, karena anak-anak bisa lengah soal masker dan cuci tangan. Berarti mungkin maksud ibunya khawatir apabila anak-anaknya keluar karena harus soal masker dan juga cuci tangan. Harus pakai masker dan juga cuci tangan. Selanjutnya dari Ibu Faradila, imunisasi terdekat sudah tidak tersedia lagi, yang jauh lebih ramai. Tempat imunisasi yang ada jauh lebih ramai. Jauh lebih ramai. Baik, adakah yang ingin menambahkan lagi ibu-ibu sekalian? Untuk Ibu Zahia, menurut Ibu Zahia harus mengantri dan juga menunggu lama karena panggilan dari puskesmas melalui telepon. Berarti ya harus mengantri terlebih dahulu. Lewat telepon. Ya, baik. Selanjutnya dari ibu-ibu yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Mungkin sudah cukup ya ibu-ibu. Kita bisa beralih ke pertanyaan selanjutnya. Baik, terkait kendala tersebut, apa solusi yang bisa Ibu lakukan atau adakah saran untuk pelayanan kesehatan terkait program imunisasi di masa pandemi yang harus ditingkatkan? Mungkin untuk jawabannya bisa tolong diketikkan di kolom chat Zoom ya Ibu-Ibu. Bagi ibu-ibu yang mungkin terkendala dalam mengetikkan jawabannya di kolom chat Zoom, bisa langsung on mic saja ya ibu-ibu sekalian. Baik, menurut Ibu Indri, dapat lebih diketat lagi terkait Paskes. Lebih diketatkan lagi terkait Paskes.
Dari Ibu Yanti, disediakan posyandu atau puskesmas di daerah tempat saya tinggal. Berarti disediakan posyandu di daerah tempat saya tinggal. Atau mungkin posyandunya bisa diganti dengan paskes ya Mbak, fasilitator. Sama saja soalnya. Iya. Lalu menurut untuk tadi yang pernyataan jawaban dari Ibu Indri, mungkin bisa diganti Mbak Kofasilitator, jadi terkait prokes atau di tempat di ini lain di ini baru saja mungkin ya, diketatkan kembali terkait prokes. Ya untuk jawaban dari Ibu Sita. Menurut Ibu Sita, saya ke bidan relatif lebih sepi. Jadi sarannya untuk program imunisasi dasar sebaiknya tetap berjalan. Jika tidak memungkinkan, di puskesmas bisa bekerja dengan bidan praktik mandiri atau klinik setempat. Berarti dari Ibu Sita, solusinya tetap berjalan, namun apabila tidak memungkinkan, bisa bekerja sama dengan pihak lain untuk menyelenggarakannya. Ya, seperti itu saja Mbak Fasilitator. Lalu selanjutnya dari Ibu Indah, di tempat tinggal Ibu Indah bisa dikatakan tidak terlalu berkendala, karena petugas posyandunya mengadakan visit ke rumah untuk balita yang sedang jadwal vaksin sesuai usianya. Berarti ya petugas melakukan visit ke rumah untuk balita yang sedang jadwal imunisasi. Lalu selanjutnya untuk Ibu Okta, diberlakukan physical distancing. Ya, selanjutnya juga batas jumlah imunisasi per hari dibatasi untuk jumlah imunisasi per hari. Lalu dari Ibu Zahiyah, tenaga kesehatan terdekat mendatangi rumah untuk melakukan imunisasi. Ya, lalu dari Ibu Paradila, berharap posyandu terdekat bisa mendatangi warga terdekat. Bisa mendatangi warga terdekat. Mungkin dari ibu-ibu yang lain ada yang ingin menambahkan, Ibu? Mungkin bisa dikelompokkan ya Mbak Kofasilitator yang memiliki tadi jawaban hampir sama. Ya, lalu untuk prokes ini dapat diketatkan lagi terkait paskes dan prokes ini mungkin bisa dijadikan satu. Ini juga yang posyandu mendekat. Yang untuk posyandu mendatangi warga terdekat itu juga mungkin bisa dijadikan dikelompokkan, diberikan warna yang sama. Ya, untuk yang disediakan paskes di daerah tempat tinggal juga diberikan warna yang sama. Ini yang tenaga kesehatan mendatangi rumah ini juga bisa diberikan warna yang sama, Mbak. Iya, mungkin cukup ya.
Iya, oke, baik. Berarti kita lanjut saja ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan oh ya, untuk yang orang sama mungkin bisa dijejer dulu, Mbak Kofasilitator. Ya baik, mungkin ini bisa lanjut saja ke pertanyaan berikutnya setelahnya, Mbak. Ya, untuk pertanyaan terakhir, ini terkait kendala yang tadi sudah mohon maaf itu tadi sudah pertanyaan terakhir ya Ibu-Ibu sekalian. Jadi terima kasih banyak Ibu-Ibu sekalian sudah menyempatkan waktunya. Mungkin sebelum kita menutup sesi diskusi pada hari ini, bisa on cam dulu mungkin Ibu-Ibu yang tidak ada terkendala untuk sesi dokumentasi. Untuk kenang-kenangan ya Ibu-Ibu, mungkin ya kita kapan lagi gitu bisa foto bareng-bareng. Untuk Ibu-Ibu yang lain, apakah bisa on cam Ibu-Ibu? Baik, kalau gitu mungkin Mbak Zafira bisa, oh iya tidak apa-apa Ibu Zahia. Oke, mungkin Mbak Zafira bisa minta tolong dihitungkan dan Ibu-Ibu dan teman-teman mungkin bisa menyiapkan gaya yang cantik-cantik nih. Tolong dihitungin ya Mbak Zafira. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu-Ibu sekalian sudah menyempatkan waktunya pada hari ini. Semoga, mohon maaf sekali lagi karena kami mengganggu waktunya di siang hari ini. Semoga Ibu dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan selalu ya Ibu, dan semoga pandemi ini segera berakhir. Jadi, akhir kata saya tutup forum diskusinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu sekalian. Selamat menjalankan aktivitasnya Ibu. Iya. Salam untuk keluarga sekalian ya Ibu. Iya, Kak. Sukses untuk teman-teman ya. Terima kasih banyak Ibu.